Shalom, selamat pagi Jemaat Ya Condrokusumo. Kita ketemu lagi di dalam acara doa pagi pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2020 yang masih disiarkan secara online. Sebelum kita mulai membahas tentang firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi pegangan kami di dalam kami menjalani hidup ini. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini sebagai saluran firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ya. Kurang lebih ceritanya begini, ya, prolognya ya. Jadi kita tahu semua Yusuf ini salah satu anak Yakub, dan kemudian Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri dengan Yusuf. Kemudian Yusuf dijual dan dia sampai di Mesir, dia difitnah sama Tante Poti, dia masuk penjara, dia menafsirkan mimpi yang kemudian membawanya menjadi seorang Perdana Menteri. Ya, nah ketika itu akhirnya Yusuf memanggil saudara-saudaranya termasuk ayahnya Yakub untuk pindah ke Mesir. Ya. Nah, di sini ceritanya adalah Yakub baru saja meninggal, ya. Nah, Yakub baru saja meninggal dan ini kisah yang akan kita baca. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi ada kekhawatiran di antara saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf ini tidak berlaku kasar kepada mereka karena ada ayah mereka, yaitu Yakub, ya. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang Yusuf lakukan itu karena ayah mereka masih ada. Nah, ketika Yakub meninggal, mulailah gusar hati saudara-saudara Yusuf. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan karena ayah mereka sudah mati, maka Yusuf akan membalaskan dendamnya. Karena mereka sadar apa yang mereka lakukan kepada Yusuf itu sangat-sangat buruk, ya. Karena itu mereka khawatir. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Memang tidak tahu ya apakah pesan ini betul-betul pesan yang disampaikan oleh Yakub sebelum meninggal. Tetapi pemahaman saya, karena konteksnya yang tadi saya bilang, ada kemungkinan ini bukan kata-kata yang diucapkan oleh Yakub sebelum beliau meninggal. Tetapi ini adalah kata-kata yang dikarang-karang oleh saudara-saudara Yusuf. Supaya apa? Supaya ini menjadi garansi mereka bahwa Yusuf tidak akan membalaskan dendamnya. Ingat tadi saya bilang bagaimana saudara-saudara Yusuf ini khawatir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam ketika ayah mereka meninggal. Karena itu mereka mengira-ngira atau mengarang-arang, mengarang-arang cerita, bilang aja lah ke Yusuf bahwa papa tadi sebelum meninggal pesan begini ya. Tetapi yang menarik dikatakan bahwa lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ini Mas ayat 17. Kemudian ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Wah, ini sangat ketakutan sekali. Ini kakak-kakaknya Yusuf ya.
Mereka datang dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi yang menarik ayat 19, Yusuf berkata, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tetapi ketika mereka maksudnya saudara-saudara Yusuf ini begitu ketakutan, mereka udah mengarang cerita, kemudian mereka datang sujud supaya Yusuf tidak marah. Tetapi Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah. Wow, ya. Yusuf tidak mau ambil kemuliaan Tuhan, ya. Sebetulnya kalau kita lihat cerita ini, Yusuf ini sudah ada di posisi Tuhan. Dia tinggal omong satu kata, selesai semua itu saudara-saudaranya, ya. Tetapi ini yang Yusuf lakukan. Yusuf melihat segala sesuatu dengan gambar yang penuh, ya. Kalau Yusuf hanya melihat dari satu sisi bagaimana 10 ya waktu itu ya, Benyamin tidak ikutan ya, 10 saudara-saudara Yusuf ini menyiksa dia, bahkan menjual dia. Kemudian kalau dia mengingat-ingat, karena itu juga dia terdampar di negeri asing. Kalau dia ingat-ingat bahwa karena itu juga dia digoda oleh Potifar dan lain, istri Potifar dan lain sebagainya, tentu dia akan marah, ya, tentu dia akan dendam. Tetapi Yusuf tidak mau melihat hidup hanya dalam satu screen saja. Tetapi Yusuf melihatnya dalam satu gambar yang utuh, ya. Dan Yusuf ketika melihat semua gambarnya utuh, Yusuf tahu bahwa Yusuf dikirim, tanda kutip, ya. Tuhan pakai kejadian itu untuk mengirim Yusuf untuk mempersiapkan ini hidup, ya. Makanya di ayat 21, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Dan orang yang dendam dan tidak dendam itu terlihat kok, ya. Orang yang dendam dan tidak dendam itu terlihat. Makanya saya percaya bahwa kata-kata Yakub tadi itu sebetulnya karangan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yakub, saya yakin Yakub bisa melihat bahwa Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Yakub pasti tahu bahwa Yusuf tidak punya rasa ingin membalas kepada saudara-saudaranya. Karena itu tidak mungkin Yakub memesan hal semacam ini, yaitu ampunilah saudara-saudaramu, karena memang Yusuf tidak punya dendam, ya. Maka saya percaya ini hanya karangan dari saudara-saudaranya. Tetapi hal yang kedua yang kita belajar, bahwa orang yang mendendam itu akan terlihat, karena dendam itu membawa sebuah kebusukan, ya. Sehingga kalau engkau mendendam pada seseorang, orang bisa lihat kok, ya. Orang bisa lihat bagaimana senyummu, bagaimana caramu berbicara, bagaimana gerak tubuhmu, itu terlihat engkau sedang dendam kepada seseorang atau tidak, ya. Karena itu, ayolah, kalau kita terus mendendam, tidak memberikan pengampunan, maka kita yang rugi. Karena dendam itu adalah sebuah kotoran. Kemana-mana kau akan membawa kotoran dan semua orang akan mencium kotoran yang kau bawa. Buanglah itu, berikan pengampunan. Seperti yang Yusuf lakukan. Dan saya yakin ketika itu kau lakukan, pengampunan kau berikan, orang-orang di sekitarmu mengerti dan merasakan bahwa engkau orang tanpa dendam. Dan itu akan menjadi orang yang menyenangkan. Karena itu, ayo kita belajar dari kisah ini. Satu, jangan mendendam, berikan pengampunan seperti Yusuf. Yang kedua, lihatlah kehidupan ini
dalam satu gambar penuh. Kalau engkau hanya melihat ketika engkau susah, maka engkau berkata Tuhan itu jahat. Kalau engkau hanya melihat satu scene dalam hidupmu ketika engkau terpuruk, engkau akan berkata Tuhan itu jahat. Tetapi ketika engkau melihat hidupmu secara penuh dari awal sampai dengan akhir, engkau akan berkata Tuhan itu baik. Karena itu jangan dulu menjudgment, tetapi tunggu sampai semua gambar penuh. Ketika engkau ada di bawah saat ini, tetaplah beriman bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik. Tuhan mereka-rekakan hal yang baik untuk kita semua, termasuk kondisi yang ada saat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik dari hal-hal yang buruk sekalipun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang singkat yang kami dengar, dan biarlah kami bisa belajar dari Yusuf sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang penuh dendam, tetapi orang-orang yang penuh pengampunan. Tetapi yang kedua juga, biarlah kami bisa melihat rancangan Tuhan secara utuh, dan kami yakin itu akan membuat kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi yang ada saat ini. Kami tidak tahu apakah kami sedang mengalami hal-hal yang sulit, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin tabungan kami sudah mulai menipis, mungkin ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa, kami tetap percaya bahwa Engkau mereka-rekakan yang baik, termasuk segala hal yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami terus seperti iman Yusuf yang terus memandang Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang sudah membentuk Indonesia, dan kami yakin Garuda tidak akan turun tanpa kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya hari Minggu di GIA Condrokusumo maupun di gereja-gereja lain. Kami berdoa Engkau yang campur tangan sehingga di masa-masa pandemi ini kami tetap bisa melakukan ibadah dengan protokol kesehatan, dan tentunya Tuhan yang akan menjauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk para petugas yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk menekan angka penyebaran COVID. Engkau juga yang berkati dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan biarlah semangat yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan siapkan untuk hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa kami semua, kami berdoa. Amin.